Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya tidak akan berbicara masalah perawatan sawit atau masalah pemupukan dan lain sebagainya. Kita akan lihat kebun saya yang bervarietas BL1 Lonsum yang saya unggul-unggulkan karena baru pertama ini saya menanam benih dengan varietas yang unggul, karena sawit yang saya tanam yang sudah ada berbuah itu adalah sawit abal-abal dan menurut saya itu ya sangat-sangat mengecewakan. Jadi kita akan review dulu umur 1 bulan BL1 Lonsum seperti apa penampakannya, dan biar teman-teman itu tidak mengatakan saya ini omdo dengan beberapa perawatan-perawatan yang sudah saya lakukan, saya ceritakan, saya sharingkan dan tidak ada hasilnya. Ini langsung saja kita review ya. Nanti kita akan ke sana juga. Pertumbuhannya seragam teman-teman. Jadi ya varietas apa saja, yang penting varietas unggulan bisa kalian tanam, yang penting dengan perawatan yang tepat dan maksimal ya. Kalian bisa searching lah di dalam channel ini masalah bagaimana perawatan sawit yang memang saya lakukan, dan hasilnya alhamdulillah bisa kita lihat. Umur 1 tahun ini tingginya sudah 3 meteran teman-teman ya, karena saya berdiri di sini. Ini kepala saya ya teman-teman. Nah, ini kepala saya seperti ini, dan di sana masih ada 1,5 meter karena tinggi saya ini 160-an ya, jadi cukup pendek. Dan ini saya rasa sudah 3 meteran dari bawah sampai ke pelepah paling tinggi, dan dengan karakteristik pelepah yang lumayan cukup rapat teman-teman. Lonsum ini lumayan cukup rapat. Diameternya coba kita hitung diameter batangnya ya teman-teman. Jari-jarinya ini sudah hampir 2 jengkal teman-teman. Jari-jarinya sudah hampir 2 jengkal dengan usia 12 bulan masa tanam. Dan saya tanam usia di polybag itu 1 tahunan. Jadi kalau dari mulai saya semai ini sudah 1 tahun, mungkin lebih 1 bulan lah teman-teman. Jadi 2 tahun ya, 2 tahun dari mulai saya membeli kecambahnya. Ini sudah 2 tahun dan sudah seperti ini penampakannya teman-teman. Alhamdulillah ya, dengan perawatan yang maksimal, perawatan yang rutin, serta kasih sayang, serta semangat yang saya berikan, beliau ini bisa tumbuh subur. Dan tentunya nanti saya harapkan beliau ini bisa mengabdi kepada saya, kepada keluarga saya dalam jangka waktu yang cukup lama dengan penghasilan yang memang saya idam-idamkan lah, seperti itu. Nah, bisa kita lihat teman-teman, pertumbuhannya seragam. Oh, ini masih keadaan kebun saya masih saya mulai tebas sedikit-sedikit karena ini saya bakar sedikit-sedikit ininya teman-teman, kayu-kayu yang memang sudah lapuk. Jadi ya saya hati-hati supaya tidak terkena dengan batang sawit yang ada di sekitarannya. Karakteristik dari lonsum ini teman-teman, pelepahnya lumayan kecil-kecil ya, tidak lebar seperti ya saya contohkan benih abal-abal yang saya tanam. Itu ada beberapa batang yang memang pelepahnya sudah sangat-sangat mengembirakan ketika umur 1-2 tahun, namun ya buahnya tidak mengembirakan ya. Saya harap varietas yang saya tanam ini memang yang saya lihat dari testimoni-testimoni itu memang lumayan cukup mengembirakan. Ini sudah saya kastrasi, saya mulai berupaya untuk mengkastrasinya teman-teman. Jadi ya mana yang tumbuh bunga-bunga itu langsung saya buang semuanya ya. Saya tidak tunggu itu bunga jantan atau bunga betina, yang penting tumbuh bunga saya buang, ada bunga saya buang, ada bunga saya buang, ada dompetnya saya buang, seperti itu teman-teman. Ini tingginya bukan hanya 1 batang 2 batang saja teman-teman, semuanya hampir sama seperti ini. Dan ya ini adalah varietas yang saya unggulkan karena pertama kali saya menanam varietas unggulan ya. Ini adalah tanaman pertama saya, karena kebun sana ya seperti kalian tahu adalah benih sawit abal-abal yang saat ini membuat saya kecewa dengan perawatan yang maksimal, namun hasilnya tidak begitu maksimal. Meskipun ya bisalah dikatakan mencukupi, namun kurang mengembirakan ya. Sifat manusia lah teman-teman, serba kurang, serba tidak cukup, serba
ingin lagi, namun itu bisa menjadi patokan kita untuk terus memacu semangat. Ini semuanya seperti ini. Ada yang memang belum menghasilkan bunga teman-teman. Ini kebun saya sekitar 80-an batang ya, Lonsum BL1, karena dulu saya itu semai 100 batang. Karena saya inden itu lewat DO orang lain, jadi ekstranya diambil sama yang ini apa namanya, yang punya DO lah kira-kira seperti itu. Jadi 100 batang pas itu yang afkir ada yang meninggal yang mati itu sekitar 4 batang afkir 1 batang, kemudian dimakan sama babi atau celeng itu 11 batang. Jadi sisanya ini dan selebihnya ada hal-hal yang lain, selebihnya tinggal 80 batang. Kemudian afkir di lapangan itu 1 batang sudah saya ganti, dan sebelah sana juga saya tanam varietas Simalungun. Saya semai juga 100 batang, namun dimakan tikus itu hampir 15 batang atau 20 batang. Kemudian ada beberapa yang afkir dan tidak saya tanam juga, dan ada yang dimakan kumbang tanduk juga. Jadi saya mulai ganti-ganti, dan di bawah sana itu baru saya tanam benih 239 PPKS juga, dan yang di bagian agak sedikit berair di sana namun tidak begitu terlalu berair itu saya tanam varietas Dumpi sekitar 20-an batang. Jadi semua dalam areal ini 200 batang dengan 4 jenis varietas yang berbeda teman-teman. Jadi nanti bisa kita review lah, kalau nanti sudah usia 3 tahun 4 tahunan nanti kita review mana memang sawit yang super atau yang memang jadi idola saya ya. Jadi saya harap semuanya jadi idola saya, karena memang dari testimoni yang saya lihat, saya dengarkan dari orang-orang lain bahwa varietas-varietas ini adalah varietas unggulan. Nah, ini seperti ini teman-teman, semuanya bisa kita lihat seragam. Ini lumayan menggembirakan. Nah, ini batangnya lumayan jumbo teman-teman. Ini mungkin sudah 3 jengkal diameternya, jadi harap-harap cemas juga sih kalau melihat batang yang tumbuh lebih subur dari yang lainnya. Namun ini dulu teman-teman ya, nanti kita buktikan lah apakah teori ini benar atau tidak ya. Jadi batang sawit ini saya menggunakan lubang tanam yang lumayan cukup lebar pada waktu itu, jadi sekitar 60 cm persegi. Jadi saya tanam dan hasilnya batang ini tumbuh lebih subur. Dan ini juga waktu saya di lubang, saya lubang duluan, kemudian saya tumpuki kayu dan saya bakar, dan lubang tanamnya itu ikut terbakar. Ini juga lumayan bagus pertumbuhannya, namun tidak menghilangkan yang lainnya teman-teman. Yang lainnya juga tumbuh subur hampir sama, namun yang ini agak sedikit lebih besar ya. Ini kemarin sudah saya mulai kastrasi, kemudian pelepah-pelepah yang memang sudah kering, sudah tidak bermanfaat untuk tumbuh kembangnya, saya pruning teman-teman, saya buang. Saya sudah beberapa kali melakukan pruning. Yang pelepah-pelepah kering ya, jangan pelepah yang masih segar seperti ini, yang memang kering, yang memang tidak lagi dibutuhkan oleh mereka, hanya mengganggu pemandangan saja ya, saya buang, saya bersihkan semuanya. Yang memang sudah mati-mati seperti ini ada yang terkena semprot, ada yang memang sudah kering dengan sendirinya karena memang pelepah itu sudah tua atau bawaan dari pembenihan dulu, itu saya buang, saya kastrasi, saya lakukan perawatan pembersihan piringan. Saya lakukan pembersihan piringannya ini dengan manual teman-teman, saya tidak berani menggunakan racun karena saya takutnya ya, kita hanya meminimalisir apa namanya efeknya saja. Jadi saya bersihkan, bahkan ini saya tebas sendiri manual ya, pakai parang. Yang sana entah kapan selesainya teman-teman, tapi mudah-mudahan ya bisa selesai sambil saya bakar dikit sedikit kayu-kayu yang memang masih ada. Jadi ya saya harapkan sebulan 2 bulan bisa selesai lah. Mungkin kalau saya jengah juga ini saya semprot bagian apa namanya tengah-tengahnya saja, namun bagian piringannya saya tidak berani ya, saya eman-eman lah teman-teman, sayang saya eman-eman. Jadi
tidak saya semprot bagian lingkaran piringannya, jadi saya tengah-tengahnya sini saja. Sebenarnya melakukan penyemprotan terlalu sering atau apapun bisa mengakibatkan abrasi ya, atau erosi atau longsor nanti tanah. Jadi endapan-endapan, sedimen-sedimen ya apalah itu, humus-humusnya itu bisa kintir ke bawah ya, bisa hanyut ke bawah. Nah sebenarnya bagusan ada gulma-gulma seperti ini, jadi humus-humusnya itu atau nutrisi-nutrisi itu tidak sepenuhnya hilang. Dan gulma-gulma seperti ini teman-teman, ini juga menghasilkan unsur-unsur hara yang memang bisa berguna untuk tanaman kelapa sawit kita. Nah seperti inilah penampakannya teman-teman, semoga bisa menjadi harapan masa depan saya. Jadi ikuti terus video ini teman-teman sampai kapanpun, dan nanti saya akan review per 3 bulan, per 4 bulan, atau per 5 bulan. Nanti perkembangannya seperti apa saya beritakan kepada teman-teman. Kalau teman-teman ingin memiliki kebun yang memang menggembirakan seperti ini, ikuti langkah-langkah yang saya ceritakan atau saya sharingkan. Mungkin hanya ini teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.